Suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Bisa dengar ya? Oh, alhamdulillah. Okay. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang 4, Bapak Bambang Pramujati. Selamat sore Bapak. Yang kami hormati ini Bapak Ibu dosen ya, para kolega ya, khususnya guru-guru, para senior ya. Yang juga di sini hadir ada ini Bapak Ibu yang perlu kita juga kenalkan ya, tim PIU Haiti ADP ya. Ada Pak Witantio dan kawan-kawan. Nah, nanti akan kita perkenalkan. Alhamdulillah hari ini sore ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam acara sore hari ini. Acara sore hari ini adalah terkait dengan sosialisasi, panduan hilirisasi, panduan inovasi dan hilirisasi penelitian ITS yang didukung oleh dana ADB. Adapun susunan acara ya pada sore hari ini kita nanti akan mendengarkan sambutan dan juga pemaparan dari Bapak Wakil Rektor Bidang 4 Bapak Bambang Pramujati. Kemudian juga nanti akan kita perkenalkan tim PIU Haiti ya, apa itu nanti Pak Witantio dan kawan-kawan akan memperkenalkan. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sosialisasi ya, panduan dan pendanaan ini. Oke, baik, kesempatan berikutnya kami mohon ini Bapak WR, Pak Bambang untuk bisa memberikan sambutan dan juga mungkin ada gambaran overview Bapak terkait dengan apa itu program ADB yang akan dilaksanakan ITS ya, yang sudah kita mulai. Terima kasih, kami persilakan Bapak Bambang untuk bisa memberikan sambutan dan pemaparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Atta, suara saya bisa didengar? Sampun Pak, jelas. Alhamdulillah, matur suwun. Yang saya hormati ini Pak Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Tekno, Pak Atta, Pak Wakil Direktur, Pak Dodot, barangkali ada, belum lihat. Kemudian Pak Witantio beserta rekan-rekan dari tim PIU, Project Implementation Unit ADB, kemudian juga para peneliti senior kami, dosen-dosen kami di kolega di ITS ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini kita ketemu lagi. Ini kita sudah melanggar hak asasi ini karena jam kerjanya katanya jam 3.30 ya, tapi ternyata kita mengundang rapat jam 3.30 baru mulai. Jadi ini Pak Hatta sudah melanggar hak asasi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini akan ada sosialisasi program hilirisasi dengan pendanaan Project Haiti. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tentunya sudah aware semuanya. Jadi ini saya sampaikan selamat datang, selamat terima kasih sudah menghadiri acara pada sore hari ini. Jadi saya hari ini tidak akan pemaparan Pak, saya akan cerita sambutan sedikit sama cerita sedikit tentang Project Haiti, nanti detail mungkin Pak Witantio, Pak Hatta yang akan menyampaikan tentang program hari ini seperti apa. Bapak Ibu sekalian tentunya sudah aware kita atau ITS ini mendapatkan bantuan pendanaan soft loan ya, sifatnya soft loan dari ADB yang sudah diusahakan beberapa tahun yang lalu, dimulai tahun 2017 kalau tidak salah, bahkan lebih awal, bolak-balik berganti sana sini dan macam-macam. Akhirnya alhamdulillah disetujui dengan skema yang tematik gitu ya. Jadi judul dari proposal kita adalah hilirisasi riset dan inovasi melalui teaching industry ya. Jadi upaya strategis ITS untuk menjadi world class university. Jadi itu adalah kira-kira proposal yang akhirnya disetujui oleh Dikti Bappenas untuk mendapat pendanaan soft loan dari ADB untuk 5 tahun ke depan. Kalau melihat dari judulnya, tentunya dengan mudah kita
dapat kita simpulkan bahwa proyek ini adalah untuk proyek hilirisasi riset dan inovasi. Tentunya sangat cocok dengan rencana atau harapan ITS untuk menjadi Teaching and Research University yang yang sudah dicanangkan dan disampaikan berkali-kali di tahun 2025 kita ingin menjadi Research dan Innovative University, kemudian di tahun 2035 harapannya kita bisa menjadi Entrepreneurial University. Kalau dalam beberapa tahun ke depan kita bisa menjadi kampus yang banyak inovatif produk, riset-riset yang menghasilkan produk-produk inovatif yang bisa kita hilirkan. Nah, Entrepreneurial University itu nantinya kita berharap bahwa pendanaan dari kegiatan-kegiatan di kampus ini akan bisa bertumpu pada produk-produk yang kita hilirisasi. Memang bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang gampang, tantangannya banyak, jalannya panjang, namun insya Allah kalau kita bisa berjalan bergandengan bersama, insya Allah semua bisa dijalankan dan dilalui dengan lebih mudah, insya Allah. Nah, pada tanggal 7 Desember itu MOU sudah ditandatangani ya, tahun lalu 2021. Sehingga proyek akhirnya agak bergeser semua karena dulu harapannya pada bulan Juli itu MOU atau kontrak antara Indonesia dan ADB ditandatangani. Ternyata ada kemoloran 6 bulan, padahal di Juli sampai Desember sudah ada rencana macam-macam. Akhirnya semua program bergeser. Nah, ini pergeseran itu juga ada konsekuensi seperti pembangunan gedung dan sebagainya, semuanya bergeser. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ADB itu kita mendapatkan pendanaan pinjaman soft loan sebesar 39.325 dolar, atau kalau dirupiahkan dengan dana dari APBN dengan dana dari ITS itu lebih kurang kalau saya kurskan 14.000 menjadi 650-an sekian. Kalau kita pakai kurs yang 14.500 tadi ya, kan 14.000 ya kira-kira 600-an 30 miliar untuk 5 tahun ke depan. Jadi itu dana yang akan kita terima dengan peruntukan berbagai macam, diantaranya adalah untuk pembangunan gedung ya, Bapak Ibu semua. Besok kita akan membangun satu tower 11 lantai di dekat Geraha, antara Geraha dengan Vokasi, ada gedung 11 lantai, kemudian nanti ada gedung CLC, Cultural and Language Center, di dekat lab bahasa yang sudah ada 4 lantai, kemudian juga ada gedung-gedung di STP ya, di Maritime Center, kemudian gedung besar untuk Creative Center yang memang sekarang belum ada, kemudian ada gedung tambahan untuk robotik, ICT robotik, dan juga ada sedikit gedung tambahan dan sirkuit untuk otomotif, klaster otomotif. Jadi 4 klaster itu nanti akan menjadi pusat pengembangan atau pemanfaatan dana ADB ini untuk pembangunannya. Demikian juga ada dana yang cukup besar untuk pengadaan peralatan. Nah, peralatan ini tentunya peralatan-peralatan yang memang bukan lagi peralatan untuk penelitian, namun peralatan yang diharapkan bisa digunakan untuk membuat prototyping skala produksi, jadi prototyping yang nanti kira-kira sudah siap untuk diproduksi, yang lokasinya nanti akan berada di STP. Namun kita tentunya semua tahu bahwa SDM itu tidak ada di STP. STP itu tidak punya SDM, seperti di RPM, di IKSI tidak punya SDM, sumber daya. Para inovator itu berada di departemen-departemen, berada di jurusan-jurusan dulu ya. Sehingga kami tentunya sangat berharap bahwa ini semua menjadi program kita bersama, sehingga kita semua mempunyai rasa memiliki, kita semua bisa berkontribusi untuk mengembangkan STP. Memang PR besar buat kita, jangan sampai pada saat STP program ADB ini berakhir, programnya berhenti. Nah, ini yang benar-benar kita harapkan bisa kita hindari. Ya, jadi harapannya begitu program ADB selesai, ya semua ini bisa bergulir dengan baik. Proses ekosistem inovasi sudah berjalan, hilirisasi produk bisa berjalan dengan baik, sehingga semua sudah bisa bergulir sustain tanpa adanya dana dari ADB lagi ya. Jadi kita bisa mengenerate, bahkan bisa menjerit pendanaan. Nah, ini tentunya perlu kita semua untuk
bersama-sama menggerakkan STP, tentunya dengan beberapa komandan yang sudah ada di sana. Ya, kita tahu ada 4 klaster inovasi menjadi pusat pengembangan. Ada Pak Indroyono di ICT Robotik, ada Pak Agus Windarto di Creative Center, ada Pak Bambang Sudarmanta di Otomotif, dan juga ada Pak Tri Ahmadi di Maritime Center. Nah, ini semua monggo nanti Bapak Ibu sekalian bisa bersama-sama melakukan proses inovatif, inovasi produk penelitian yang untuk mengembangkan, sebenarnya tidak tertutup 4 klaster itu saja, tapi memang fokus dari ADB adalah pengembangan klaster di STP kita. Nah, di tahun ini ya, mohon maaf, untuk pengembangan pemanfaatan ADB tadi selain ada gedung-gedung, peralatan, dan juga ada capacity building. Nah, capacity building sendiri setiap tahun ada. Di tahun ini ada capacity building yang harus dilakukan, yaitu training ataupun non degree training. Ini ada yang domestic training, ada 5 days overseas training, ada 2 weeks overseas training, dan juga ada training short term untuk bridging STP. Dari total kira-kira ada 60 training yang harus dihadiri oleh para peneliti ataupun teman-teman yang nanti akan ikut membesarkan STP. Jadi ini monggo nanti detailnya, kalau training memang masih belum, karena training bisa kita undurkan. Yang mendesak saat ini adalah hibah. Hibah ini nanti ada hibah penelitian, riset grant, ada hibah inovasi, innovation grant, dan juga ada hibah entrepreneur. Jadi ada 12 innovation grant, entrepreneurship grant juga 12, ada 14 riset grant, total 38 kira-kira. Nah, untuk 5 tahun ke depan ini selalu ada hibah penelitian seperti ini. Detailnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Hatta, kalau tidak Pak Witantio, terkait dengan hibah ini. Namun yang perlu kami garis bawahi bahwa kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam beberapa hibah yang ada, dari training yang ada, meskipun nanti hibah ataupun training-training tidak completely terbuka bebas, terserah kita, namun karena tujuan dari ADB ini adalah hilirisasi produk inovatif di klaster kita, maka kita akan dorong bahwa nanti hibah-hibah innovation entrepreneur ataupun riset itu akan mendukung klaster-klaster yang ada di ITS ini. Demikian juga training, nanti harapannya juga training yang akan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, bermanfaat bagi ITS, dan bermanfaat bagi STP di kemudian hari. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan monggo kita memanfaatkan bersama pendanaan yang ada di sini. Jadi ini pendanaan ini berbeda dengan pendanaan yang biasa diberikan ITS, yang biasa diberikan oleh Dikti. Ini pendanaan murni dari ADB yang bertujuan sesuai dengan proposal kita untuk hilirisasi produk inovasi. Selain itu saya akan menyampaikan selamat juga pada Bapak Ibu semua yang kederekannya memasuki tahap berikutnya untuk visitasi, kalau tidak salah, ataupun syarat administrasi sudah lolos untuk masuk tahap berikutnya. Saya ucapkan selamat, semoga diberi kemudahan, diberi kelancaran pada tahap berikutnya. Juga demikian juga untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang memasukkan Rispro invitasi. Ya, ini sudah ada beberapa yang memasukkan proposal, kemudian bisa shortlisted untuk tahap berikutnya. Selamat sekali lagi, semoga semuanya diberi kemudahan sehingga kita tahun ini juga mendapatkan banyak pendanaan yang bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan kita bersama dan kebermanfaatan masyarakat umum pada umumnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Matur nuwun Pak Bambang, Pak Direktur. Baik, tadi banyak informasi ya bagaimana tahun ini, mulai tahun ini kita ada di samping dana hibah untuk inovasi, kemudian juga ada training, kesempatan training ya, yang tentu tidak mulainya tidak lama lagi, tapi sudah harus dijalankan tahun ini.
Baiklah, berikutnya kami mengundang tim PIU HETI ITS ya Pak Witantio untuk perkenalan ya, untuk mungkin bisa menyampaikan memperkenalkan kawan-kawan ya PIU ini siapa saja, kemudian mungkin bisa disampaikan Pak Wit ya terkait dengan perkembangan ya ataupun hal-hal yang perlu kami dengarkan. Kami persilakan Pak Witantio dan kawan-kawan. Ya, terima kasih Pak Atta. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Jadi kami tim HETI ini mulai bekerja sejak akhir tahun lalu, mempersiapkan segala sesuatu sebelum penandatangan kontrak, tapi kami mengikuti panduan yang disebut sebagai Project Administration Manual. Jadi itu yang seperti kontraknya antara ITS dengan ADB begitu, tentang bagaimana proyek ini harus dijalankan. Jadi hibah-hibah ini termasuk di dalam panduan itu. Tadi Pak Bambang juga cerita di panduan itu ada training, ada pembangunan gedung dan macam-macam, termasuk pembangunan sirkuit untuk KST otomotif. Saya sendiri dibantu banyak teman di sini, rata-rata masih muda-muda, saya yang paling tua di sini, jadi sekretaris, saya istilahnya manajer project HETI ya, terus sekretaris ada Pak Bambang Pisesa, tapi Pak Pisesa ini lagi di sebelah saya, tapi ikut Zoom yang lain, karena kebetulan hari ini itu ada Zoom untuk pelaporan progres quarter 1, jadi Pak Pisesa fokus di quarter report ini. Kemudian yang untuk soft program ini, grant dan bridging, ini ada Pak Eko Setiadi dari Elektro, temannya Pak Edo, ya dulu di KST ICT Robotik juga, terus ada Pak Adi Setio, Pak Profesor Adi yang baru saja dilantik, itu yang membawai soft program. Pak Pisesa ini kan dari sipil, ada satu lagi tim dari sipil namanya Budiar, itu nanti nangani pembangunan gedung-gedung begitu. Terus selain itu ada Pak Stevie untuk finance dan monef-nya, Pak Stevie dari TI. Kemudian kami yang didukung beberapa karyawan di sini. Nanti juga ada konsultan yang disewa ADB untuk membantu kita menjalankan proyek ini. Jadi kira-kira begitu secara garis besar aktivitasnya, dananya tadi sudah disebutkan Pak Bambang Pramu, jadi saya nggak perlu mengulang lagi. Begitu Pak, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus mungkin bisa melanjutkan dengan panduannya, Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Wit ya atas memperkenalkan tim ya dan pengantarnya. Ya baiklah Bapak Ibu, mohon izin ini kita informal ya sosialisasinya, jadi relax, nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak. Nah, izinkan untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan oleh kawan-kawan ya. Oke, baik. Apa sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah tampil ya? Baik. Bismillah. Bapak Ibu, panduan inovasi dan hilirisasi penelitian ITS ini adalah dukungan dari ADB Project ya, melalui PIU HETI ADB Project. Nah, ini kebetulan untuk proyek ini dikelola oleh Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi. Nah, adapun sebagai latar belakang itu adalah terkait dengan RENIP ITS ya, yang di tahun 2025 itu adalah sebagai Research and Innovative University. Nah, di mana kita tahu ada indikator-indikator yang mencirikan suatu perguruan tinggi, khususnya ITS ini adalah sebagai Research and Innovative University. Nah, ini salah satunya adalah riset-riset unggulan ITS yang mampu ya, menciptakan produk inovatif dan terkomersialisasi secara nasional.
Nah, sehingga kita akan banyak ya berharap adanya spin-off atau dikenal dengan University Spin-off atau USO, atau juga startup ya, bahasa lainnya startup. Nah, ini nanti startup ini diharapkan atau spin-off ini atau hilirisasi ini bisa memberikan manfaat ya, dividen atau lisensi kepada ITS. Nah, kemudian kita juga lihat dari Renstra bagaimana perbedaan ya kondisi tahun 2020 ya ketika Renstra ini disusun dan dibandingkan dengan 2025 ya, kaitannya dengan aspek publikasi, pengabdian kepada masyarakat, riset dan inovasi. Nah, khususnya kita lihat di 2020 ya, ini tentu jumlah publikasi ini semakin banyak yang dicirikan dengan persentase dosen yang melakukan publikasi di jurnal internasional. Nah, harapannya di tahun 2025 itu 75% dosen ini telah melakukan publikasi di jurnal internasional, dibandingkan 50% sebagai baseline di tahun 2020. Kemudian kaitannya dengan riset dan inovasi, itu bagaimana ciri riset yang berorientasi inovasi di tahun 2020, ini sudah berkembang di tahun 2025 sebagai produk inovasi terkomersialisasi secara nasional. Nah, kemudian pada aspek inovasi dan hilirisasi penelitian secara lebih detail di dalam Renstra, ini ada indikator kinerja, Bapak Ibu, ya, indikator kinerja terkait dengan produk atau karya, kemudian juga komersialisasi hasil penelitian, mulai dari jumlah prototipe, ya, baik itu skala laboratorium, prototipe industri yang termanfaatkan, jumlah HKI yang didaftarkan, dan juga jumlah produk yang prakomersil ya. Nah, kemudian dari sisi komersialisasi ini ada indikator yang menantang, yaitu nilai manfaat komersialisasi produk inovasi ITS melalui spin-off atau lisensi ya. Dan juga jumlah inovasi ITS yang diproduksi dan dipasarkan secara massal. Nah, misalnya di tahun 2002 ini kita memiliki beberapa target. Nah, misalnya jumlah produk prakomersial ini ada 15 buah. Kemudian jumlah nilai komersialisasi dari hasil lisensi itu misalnya sampai 1 miliar ya, dan seterusnya. Nah, program inovasi dan hilirisasi penelitian ITS ini ada dua hal, Bapak Ibu, dua maksud, yaitu pertama dengan adanya program Higher Education for Technology and Innovation Project atau disingkat HETI ya, HETI Asian Development Bank atau ADB. ITS ini berkesempatan untuk mengelola hibah riset, inovasi, dan kewirausahaan. Nah, kemudian hibah ini bukan seperti hibah riset yang dikelola misalnya di Simliptapmas atau kalau di kita ini yang TRL yang di hulu ya. Nah, hibah ini ditujukan adalah untuk kelanjutan atau hasil-hasil penelitian terapan yang memiliki potensi komersial ya, maupun juga hasil telaah kebutuhan di masyarakat atau industri ya. Jadi hasil-hasil yang telah ada di RPM ITS maupun yang ada di DIK ITS ya. Nah, artinya kita kenal dengan pendekatan teknologi driven atau market driven ya. Nah, inilah yang akan digunakan dalam strategi hilirisasi dan komersialisasi inovasi di ITS. Nah, ini adalah konsep bagaimana hilirisasi yang diadopsi dalam panduan ini. Jadi, skema hilirisasi ini dari suatu proses ide sampai komersialisasi ini melewati 3 tahapan atau 3 gerbang. Ya, gerbang pertama adalah gerbang yang mengaitkan ya antara problem dengan solusi, ya, masalah dengan solusinya. Kemudian gerbang kedua adalah yang mengaitkan, ya, mencocokkan produk dengan pasar atau marketnya. Dan yang ketiga adalah gerbang menuju pasar atau go to market. Ya. Nah, sehingga ada tahapan, ya, tahapan inkubasi, tahapan akselerasi, dan tahapan komersialisasi. Ya. Nah, ini ada beberapa istilah MVP ya. MVP itu adalah minimum viable product atau produk prototipe mula ya, prototipe awal ya.
kemudian ada istilah BMC ya, yang dikenal dengan Business Model Canvas ya, kemudian ada MMP ya, atau dikenal dengan minimum produk ya. Kemudian ada GTM adalah go to market ya. Nah, ini proses yang akan dilewati ya, sehingga nanti ada skema yang cocok untuk gerbang pertama, skema yang sesuai untuk gerbang kedua, dan skema yang diperuntukkan untuk menuju melewati gerbang yang ketiga. Ya. Jadi gate pertama ya. Jadi ini ada beberapa tadi ya. Adalah inkubasi ya. Nah, kemudian yang gate kedua ini adalah yang dikenal dengan akselerasi, gate yang ketiga ini adalah komersialisasi. Nah, sehingga kita mappingkan, dan kemudian kita juga ada hal yang baru ya, bukan hal baru, tapi hal yang kita tekankan di sini, yaitu adanya startup atau unit yang mencoba yang bergerak akan menggilirkan. Nah, ini adalah komponen penting dalam proses hilirisasi. Jadi di sini nanti ada startup tipe C, startup tipe B, dan startup tipe A. Nah, apa itu startup tipe A, B, C? Ini dikaitkan dengan beberapa aspek, Bapak Ibu, ya, terkait dengan aspek produknya, kesiapannya, ya, kemudian aspek BMC, kemudian aspek customer-nya, kemudian aspek legalitas usaha, aktivitas, dan timnya. Ya. Nah, startup tipe C ini adalah startup yang paling awal, ya, di mana startup tersebut memiliki produk awal dan merupakan prototipe skala lab ya. BMC-nya adalah konsep awal, kemudian customer-nya ini masih belum punya, jadi masih mengidentifikasi, nah kemudian memvalidasi customer-nya, belum memiliki legalitas usaha, sehingga aktivitas dari startup ini adalah penyempurnaan produk dan aspek bisnisnya. Dan dari sisi tim ini adalah terjadi pembentukan tim. Kemudian pada tipe B, startup tipe B, ya ini memiliki prototipe skala industri atau minimum viable product atau dikenal juga dengan produk prakomersial. Nah, ini BMC-nya ini sudah berjalan atau tervalidasi. Nah, kemudian juga telah memiliki customer mula-mula atau early adopter, customer awal ya. Kemudian legalitas usaha ini sudah mulai dilengkapi tapi belum lengkap. Nah, kemudian aktivitasnya itu adalah bagaimana membuat strategi go to market ya. Nah, di sini terjadi konsolidasi tim. Kemudian startup A ini telah memiliki produk komersial, ya, artinya produk dimanfaatkan oleh customer, BMC-nya sudah terimplementasi, kemudian ada pembelian produk oleh para customer, ya customer-nya sudah lebih dari satu, kemudian legalitasnya ini lengkap, ya, semacam izin usaha, semacam badan usahanya, gitu ya. Nah, kemudian aktivitasnya ini adalah produksi, pemasaran, penjualan, layanan purna jual, dan juga rencana pengembangan investasi untuk scale up-nya. Nah, di sini timnya adalah tentu tim yang semakin berkembang. Nah, Bapak Ibu, adapun proses hilirisasi di ITS ini kita sudah mulai berjalan ya, nanti kami tunjukkan di slide berikutnya. Jadi di sini yang menjadi aspek penting itu ada beberapa hal, yaitu pertama adanya perlindungan KI ya, kekayaan intelektual. Ini menjadi aspek penting yang nantinya akan menentukan strategi hilirisasinya. Nah, kemudian di sini ada beberapa model yang bisa kita lakukan untuk dalam proses hilirisasi, yaitu pertama yang paling banyak ya saat ini adalah melalui proses lisensi, ya. Lisensi dan diberikan kepada pihak penerima lisensi, mitra ya. Nah, sehingga di situ akan terbagi mendapatkan royalti. Ya. ITS mendapatkan royalti, dan royalti tersebut nanti imbalannya dibagi ke para peneliti, ITS, dan unitnya. Nah, adapun dalam skema ini, kita menyasar yang bagian atas, yaitu spin-off. Ya. Spin-off atau diawali dengan adanya startup. Ya. Jadi di sini, pada panduan ini menyasar pada bagian yang spin-off. Ya. Nah, kemudian juga bagian yang lain yang merupakan proses hilirisasi adalah melalui teaching factory. Nah, teaching factory nanti ya ini mudah-mudahan ITS ini akan memiliki teaching factory ya dalam waktu dekat.
Nah, ini kami tunjukkan adanya peraturan Rektor ITS nomor 16 tahun 2018 tentang pengelolaan kekayaan intelektual. Nah, di sini disebutkan cukup lengkap ya terkait pengelolaan kekayaan intelektual. Dua di antaranya adalah terkait royalti, ya, di mana di sini telah diatur nilai royalti antara ITS dengan penerima lisensi atau mitra kerjasama adalah 10% ya dari harga jual produk jasa. Nah, ini bisa juga nanti nego di atasnya atau di bawah 10%, ya, atau dilakukan pendekatan penilaian yang lainnya. Nah, kemudian di sini juga diatur ya di dalam peraturan rektor ini adanya pembagian imbalan, ya, pembagian imbalan dan diberikan melalui lisensi yang telah dibayarkan. Nah, pembagiannya ada seperti ini. Jadi, jika dibiayai seluruh atau sebagian oleh ITS, maka 40% itu royaltinya akan masuk ke ITS, 40% ke penghasil KI, 20% ke unit penghasil KI. Nah, ini bisa departemen mungkin atau lab-nya ya. Nah, kemudian yang kedua, jika biaya mandiri dan ini diputuskan oleh pejabat berwenang ITS ya. Nah, maka ini ITS memiliki 25% dan 75% itu masuk ke penghasil KI. Nah, kemudian juga diatur di sini pembagian imbalan di dalam tim penghasil KI-nya. Nah, di sini jika tim misalnya kurang dari 5 orang, maka 40% itu ketua, 30% itu wakil ketua, sekretaris atau yang setara, dan 30% itu adalah dibagikan kepada seluruh anggota tim. Adapun kalau lebih dari 5 orang ini juga diatur ya, 30%, 20%, dan 50% untuk anggota timnya ya. Ya. Nah, kemudian pada tahun 2020 ya, itu kita juga telah mempraktekkan ya adanya perjanjian lisensi dan pemberian royalti kepada inventor ya. Jadi ada perjanjian lisensi. Nah, ini khususnya yang perjanjian lisensi antara ITS dengan ITS Teknoscience ya. Ini sudah ada beberapa Bapak Ibu sebagai informasi dan juga telah diberikan ya penyampaian royaltinya juga diberikan ya. Diberikan ini contohnya ya, ini tanda tangan Pak Wakil Rektor ya, penyerahan berita acara penyampaian royalti atas produk inovasi ITS. Ya. Oke, baik, jadi artinya secara aturan atau secara praktek, alhamdulillah ini ITS telah ada ya, telah ada semua sehingga kita harapkan ke depan akan semakin banyak lagi. Oke, baiklah, tujuan program ini adalah yang pertama menghilirisasikan hasil penelitian yang dikelola oleh DRPM, DIKST, maupun unit lain di ITS yang berpotensi komersial. Yang kedua adalah meningkatkan jumlah dan kualitas hasil luaran inovasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas perusahaan pemula, meningkatkan jumlah kekayaan intelektual dan publikasi ilmiah, dan yang terakhir adalah meningkatkan keikutsertaan perempuan, baik staf dan mahasiswa dalam aktivitas inovasi dan hilirisasi hasil penelitian. Nah, baik Bapak Ibu, nanti akan dalam hibah ini ada 3 skema ya. Ada hibah riset, hibah inovasi, dan hibah kewirausahaan. Ya. Nah, kemudian kita tadi arahan dari Pak Wakil Rektor dan juga sesuai dengan skema ya di dalam proyek ADB ini kita melakukan pengembangan KST ya. Nah, di sini ada UI dan klaster inovasi ya. Nah, artinya nanti topik-topik yang diusulkan itu berkesesuaian dengan roadmap yang ada di UI, klaster inovasi, dan juga topik-topik lain yang sesuai dengan misalnya topik agribisnis, ya, pangan, dan juga topik-topik PRN. Nah, sehingga di sini kita bagi untuk hibah riset, ini memiliki sifatnya adalah bottom up, kemudian hibah inovasi dan hibah kewirausahaan adalah top down. Adapun kuota keterlibatan, ini kita atur, untuk pengajuan proposal ini maksimum 2 keterlibatan dengan ketentuan setiap pengusul hanya boleh mengajukan maksimum 2 judul, 1 judul sebagai ketua dan 1 judul sebagai anggota, atau 2 judul sebagai anggota. Nah, baik, kita mulai dari hibah inovasi. Oke, ada satu yang ada satu yang terhapus ini. Hibah riset ya. Hibah riset, ada hibah riset, hibah inovasi, dan hibah kewirausahaan ya. Baik. Hibah yang ini dulu ya, hibah inovasi ya. Pertama adalah hibah riset, yang kedua ini mohon maaf ada yang terhapus.
yang kedua ini adalah hibah inovasi, Bapak Ibu. Jadi pendanaannya adalah 150 juta ya, untuk produk digital software aplikasi atau 250 juta untuk produk prototipe hardware. Ya. Nah, persyaratannya adalah ketua dan minimal 2 anggota, ya, dosen, tenaga pendidikan, kemudian ada minimal 6 orang mahasiswa. Ya. Nah, kemudian komposisi tim pengusul ya, maupun mahasiswa itu minimal 32% adalah wanita. Kemudian tim pengusul ini minimal terdiri dari 2 departemen di ITS. Ya. Jadi ini kita gambarkan input, proses, dan output-nya, Bapak Ibu. Ya. Jadi persyaratan mengikuti hibah ini adalah para peneliti telah memiliki produk, ya, telah memiliki produk, memiliki MVP, ya, BMC, dan juga mitra. Kemudian produknya adalah TKT7, kemudian minimal memiliki draft KI, kemudian mendukung roadmap cluster inovasi, PUI, atau pangan agribisnis atau PRN. Nah, prosesnya adalah ketika mendapatkan pendanaan ini, maka dana akan digunakan untuk pengembangan produk dan proses produksi, bekerja sama dengan mitra produksi, melakukan kajian kelayakan teknis, pasar, finansial, memvalidasi BMC, mengurus legalitas usaha, pembentukan startup, ya, pendaftaran KI, kemudian mengikuti pameran atau ekspos produk. Ya, kemudian output-nya, ya, luarannya adalah memiliki minimal marketable product atau produk prakomersial, kemudian dokumen hilirisasi, kelayakan teknis, pasar, finansial, BMC, memiliki KI terdaftar, ya, publikasi ini sifatnya jurnal nanti, ya, opsional, legalitas usaha, kemudian terbentuknya startup tipe B, nah, kemudian adanya laporan kegiatan atau materi pameran. Nah, kemudian yang hibah kewirausahaan, ini pendanaannya adalah 250 juta, dengan persyaratan ketua dan minimal 2 orang. Kemudian di sini keterlibatan mahasiswa minimal 8 orang. Kemudian komposisi tim pengusul maupun mahasiswa adalah minimal 32% adalah perempuan. Nah, kemudian tim pengusul minimal terdiri dari 2 departemen di ITS. Nah, inputnya adalah tim telah memiliki MVP, ya, BMC tervalidasi, kemudian memiliki minimal draft KI, kemudian juga mendukung roadmap cluster inovasi atau PUI, ya, atau pangan agribisnis atau PRN. Nah, proses dalam yang dilakukan, yang penerima hibah kewirausahaan ini adalah pertama pengembangan produk dan proses produksinya, kemudian pengembangan sistem pemasaran, kemudian produksi, pemasaran, dan penjualan, kemudian melengkapi legalitas usaha, pengembangan startup, pendaftaran KI atau penyusunan publikasi, kemudian mengikuti pameran atau ekspos produk. Nah, output-nya adalah yang pertama adalah pengembangan produk dan proses produksi. Yang kedua adalah dokumen hilirisasi, laporan produksi, pemasaran, dan penjualan, kemudian KI terdaftar atau granted. Nah, terbentuknya startup tipe A, kemudian ada laporan kegiatan dan materi pameran. Ya. Nah, kemudian dari aspek pendanaan ini ada honorarium, diperkenalkan honorarium itu maksimum 15%, pengembangan produk dan sistem produksi 50%, pengembangan sistem marketing 25%, kegiatan pengujian standarisasi, ya, ini 20%, dan pendaftaran KI adalah 10%. Ya. Nah, ini yang tidak diperkenankan, ya, yaitu antara lain yang tidak diperkenankan adalah untuk pembuatan buku ajar, pembelian pulsa, kuota internet yang tidak boleh, pembelian atau sewa meubiler, pembelian komputer laptop, ya, pembuatan bangunan sipil, dan juga pembelian alat instrumentasi atau analisis yang mahal, ini tidak diperkenankan. Oke. Kemudian tahapannya sama, Bapak Ibu, ada tes evaluasi, ya, sama dengan. Kemudian ini kriteria penilaiannya, ya, ada beberapa kriteria, yaitu kapasitas tim atau ketua tim dan anggotanya, kemudian peluang pasar dan kebaruan penemuan ilmiah, kejelasan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, target luaran dan kelayakan penelitian, serta kesesuaian dengan roadmap yang ada di PUI dan KSC di ITS. Ya. Nah, untuk MONEF nanti sama juga dengan yang ada di penelitian, ya, ada MONEF tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, Bapak Ibu. Ya. Tahap 3 itu adalah MONEF ketercapaian luaran. Nah, ini adalah timeline-nya. Jadi program ini karena dikaitkan dengan dana ADB dan ini ada monitoring yang sangat ketat, Bapak Ibu. Jadi
ini kita memiliki timeline yang juga ini cukup dekat ya. Misalnya waktu unggah proposal ini kita kurang lebih punya waktu ya 2 pekan ini ya, sampai tanggal 22 April ya, 22 April ya. Kemudian nanti terpotong Lebaran ya. Nah, kemudian nanti ada pengumuman nanti kira-kira tanggal Mei ya, bulan Mei nanti ada penandatangan kontrak dan mulai kegiatan penelitian. Monefnya nanti November 2022. Nah, kemudian di sini karena dana ADB ini ternyata diperkenankan untuk lintas tahun. Jadi kita memiliki waktu, programnya adalah 1 tahun kalender. Jadi nanti laporan akhir itu adalah tanggal 17 Mei tahun 2023. Ya. Nah, nanti ada Monef akhir dan juga Monef luaran di bulan Mei dan di bulan Agustus di 2023. Nah, kemudian pada tahun depan kita juga mulai ya untuk yang pendanaan tahun 2023 dan seterusnya. Nah, kemudian ini contoh-contoh Bapak Ibu untuk yang hibah riset. Nah, misalnya di sini dicontohkan adanya pertama ya problem atau gap analisis ya, ada demand atau permintaan pasar yang tidak terpenuhi, bisa kurang dalam jumlah, spesifikasi atau harga. Nah, ini contohnya adalah misal pada saat ini contoh di teman-teman teknik sipil ya misalnya. Misal pada saat ini proses pemasangan paving untuk jalan perumahan dilakukan secara manual sehingga prosesnya lama dan mahal. Jika bisa dibuatkan mesin sederhana untuk mempercepat proses pemasangan paving ini, di mana value dari mesin melebihi harganya, maka kontraktor akan mau membeli mesin pasang paving ini. Nah, idenya adalah membangun produk untuk mengisi gap yang ada, yaitu memiliki ide produk yang memenuhi kebutuhan teknologi, nah atau spesifikasi, tapi juga harus cukup kompetitif harganya sehingga calon konsumen bisa melihat ya selisih antara value yang didapatkan dengan harga yang akan dibayarkan. Nah, yang inovasi misalnya di sini terkait dengan problem atau gap analisis ya, mana yang masih lemah dari prototipe awal atau bisnis model kanvasnya ya. Kemudian contohnya adalah yang tadi mesin paving ya. Misal pada saat ini prototipe mesin paving kurang cepat kerjanya dan agak sulit untuk dipindah-pindahkan misalnya ya. Nah, sehingga perlu proses untuk modifikasi mesin supaya bisa lebih sesuai dengan permintaan pasar. Nah, sehingga idenya adalah memodifikasi produk menyesuaikan keinginan pasar tanpa menambah biaya produksi. Nah, ini maksud dari contoh yang cocok untuk hibah inovasi. Nah, kemudian contoh yang hibah kewirausahaan, nah ini bisa jadi nanti misalnya tadi sudah berjalan, kemudian ini kurang spesifikasi harga atau lemah di pemasaran atau penjualan. Nah, misal yang prototipe mesin paving tadi ini sudah baik, tetapi penjualannya masih kurang lancar. Nah, maka melalui hibah kewirausahaan bisa diusulkan untuk melakukan evaluasi pasar secara lebih baik dan merancang sistem pemasaran yang baru. Ya. Oke. Nah, mungkin bisa kita contohkan ya, mungkin kita Bapak Ibu sudah bisa membayangkan yang sudah dilakukan ya, yang mana yang cocok untuk hibah riset, hibah inovasi dan hibah kewirausahaan. Baik, saya cari dulu yang file tadi ya, file tadi. File riset ya. Ini kok kehapus ini. Nah. Ya, bisa ketemu ya. Bentar. Saya share kembali, mohon izin. Nah, ini Bapak Ibu, yang hibah riset ini pendanaannya adalah 75 juta untuk produk digital software aplikasi dan 150 juta untuk produk hardware prototype. Ya. Nah, ini kita lihat, ya ini minimal 1 ketua dan 2 orang dosen atau teknik, kemudian keterlibatan minimal 3 orang mahasiswa. Nah, ini inputnya adalah kecocokan ide dan permasalahan, baik itu teknologi driven atau market driven. Nah, kemudian adanya kesiapan ide atau produk dengan TKT 3-6, mendukung roadmap cluster inovasi PUI atau pangan agribisnis atau PRN. Nah, aktivitasnya adalah kalau sudah mendapatkan hibah ini, yang pertama adalah pengembangan produk dan proses produksi.
Yang kedua, mendapatkan mitra produksi. Kemudian yang ketiga, melakukan kajian kelayakan teknis pasar finansial, pengembangan BMC, pembentukan startup, pendaftaran KI, kemudian juga penyusunan publikasi ini secara opsional. Ya. Jadi outputnya adalah produk prototipe yang pertama, yaitu minimum atau dikenal dengan minimum viable product atau MVP. Kemudian output berikutnya adalah dokumen hilirisasi, ya, baik itu kelayakan teknis, pasar, finansial, dan BMC. Kemudian KI terdaftar, kemudian publikasi jurnal, ya, ini opsional, ya, dan juga nanti kalau terbit diberikan insentif publikasi. Kemudian terbentuknya startup tipe C, ya, tipe C. Oke. Ya, ini tadi sama ya dengan tadi hibah inovasi dan hibah kewirausahaan. Baik, Bapak Ibu, sementara itu dulu yang kami sampaikan, ya. Kami buka ruang untuk diskusi, ya, diskusi, dan nanti diskusi ini akan bisa dibantu kawan-kawan dari GIKSC, ya. Ini ada para manajer klaster, ya, kemudian para manajer senior, ada kepala PUI, dan juga nanti dari kawan-kawan PIU Heti. Baik, kami persilahkan untuk bisa raise hand untuk bisa menyampaikan secara langsung. Insya Allah kita akan akhiri Bapak Ibu pada pukul 17.00. Adapun nanti bahan presentasi ini akan kami bagikan melalui chat, ya, dan juga nanti melalui WA Group. Oke, baik, ada yang raise hand, ada Pak Eko Nurmianto. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat atas presentasinya yang bagus, selamat kepada tim yang baru, ya. Baik, sangat menarik presentasi dan kegiatannya. Pertanyaan kami langsung saja. Untuk startup A, B, C itu haruskah urut atau sendiri-sendiri? Tadi ternyata di penelitian ada dia berakibat pada startup C, ya, itu pertanyaan pertama. Kemudian ada BMC tervalidasi. Nah, BMC tervalidasi itu bagaimana ya? Jadi saya kebetulan ngajar di Tekno dan Wastek ya, jadi main BMC terus nih. Cuman BMC yang tervalidasi ini belum tahu. Dan yang ketiga, KI atau karya ilmiah terdaftar itu apakah untuk yang kewirausahaan, karena KI itu ada paten, desain industri, hak cipta, ini KI terdaftar untuk kewirausahaan itu yang mana? Yang satu lagi, maaf, terakhir, untuk persyaratan ada dosen dan tendik. Nah, tendik ini syaratnya yang bagaimana? Karena kriteria tendik seperti kita ketahui kan banyak ya, Pak Nggih. Jadi tendik ini bagaimana? Kalau yang mahasiswa dan sekian persen dosen wanita tadi sudah dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa apa yang 3 pertanyaan tadi Pak ya? 4 Pak. Ya, 4 ya. Yeah. Ya, nanti bisa dibantu Pak Wid ya dan kawan-kawan ya. Saya yang muda dulu, yang apa? Tenaga kependidikan. Tentunya pegawai ITS Pak, pegawai ITS yang sudah apa? Yang diakui ya. Ya, jadi diakui itu artinya memiliki nomor ya, nomor registrasi itu ya. Itu yang diakui ITS Pak. Tapi apakah harus ada kompetensi ya Pak ya? Kompetensi atau apa? Pokoknya tendik ya wis oke gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ya enggak apa-apa. Oke, ini kan apa semuanya ya. Untuk ini memang dibuka ya, di dalam panduan itu dibuka untuk dosen dan ini tendik. Ya. Matur nuwun. Baik, nah, kemudian ini sudah dijawab di chat untuk yang apa? Yang tadi startup Pak ya, kriteria apa BMC tervalidasi ya. BMC tervalidasi itu artinya ya sudah ini Pak, dipraktekkan sesuai dengan apa? Modelnya tadi. Oh ya. Jadi kalau kita BMC kan masih perencanaan. Ini artinya BMC-nya itu dilaksanakan. Sudah paham Pak. Baik, baik, monggo Mungkin Pak Wid ada tambahan, monggo. Maaf, saya tadi malah telat dengarkan apa lagi pertanyaannya Pak Eko, Pak? KI terdaftar untuk kewirausahaan itu karena KI itu kan ada hak cipta, desain industri, hak paten, ya. Nah, itu KI-nya itu yang di mana Pak Wid? Itu, monggo Pak Wid. Ngapunten, monggo Pak Hatta juga, monggo. Kalau ini mestinya Pak Dodot yang jawab atau Pak dari KST nih. Iya. KI yang iya untuk KI. Untuk KI ini Pak, produknya ya, produk yang diusulkan ya. Jadi kalau produknya itu software, tentu adalah
hak cipta ya. Hak cipta itu harus ada. Itu mudah malah daftarnya ya. Iya, mudah. Cipta ya. Nah, kalau produk itu minimal ada desain industri, kemudian ada paten ya, itu monggo. Itu artinya modal ini, Pak. Yang saya ceritakan tadi, yang hilirisasi itu semua basisnya adalah hak cipta atau ini. Ada kebetulan ada software, ada juga yang apa itu, yang produk ya. Jadi yang mendapatkan lisensi dari ITS itu, mendapatkan royalti itu adalah basisnya adalah KI tersebut. Jadi apapun Pak yang diakui oleh negara ya, jadi termasuk merek itu juga perlu didaftarkan ya, merek itu monggo. Jadi semua KI ya kalau bisa dilengkapi dan menjadi portofolio tentunya ya. Baik. Baik, sudah Pak. Oke. Monggo yang lainnya. Ada pertanyaan dari chat itu Pak. Oke, saya bacakan ya. Baik, ini dari Pak Hatma. Mohon izin bertanya, roadmap UI dan KSC bisa di-download di mana ya? Matur nuwun. Oke, nanti ini langsung saya jawab. Ya, ini nanti akan dibagikan Pak Hatma. Ini ada panduannya ya, panduan. Nah, di dalam panduan tersebut dimunculkan itu roadmap ya, roadmap UI KSC untuk program ini ya. Ya, nanti kita bagikan ya. Kemudian pertanyaan dari chat siapa ini Pak atau Pak Sibiru ya. Pembentukan startup memerlukan fasilitas ruang, listrik, lahan, dan lain. Apa tidak sedikit? Yang tidak sedikit. Apakah itu sebetulnya sudah siap, Pak? Ya. Oke, ya betul. Ini kita memiliki, ini dijawab juga oleh Pak Indroyono di bawah itu ya. Di bawah, startup dibina oleh kantor ya, kantor inkubator layanan bisnis inovatif ya. Jadi ada di mana? Di research center. Dan juga ada startup-startup yang menjadi tenan di KST ya, di klaster inovasi, baik itu di robotik, di maritim ya, di mana itu di otomotif ya, dan juga klaster desain. Ya. Ini baik. Nah kemudian apakah tidak ada persyaratan presentasi minimum dosen pria? Ya ini, ini mungkin bisa dijelaskan tim BIUHT kenapa kok ada gender ini diangkat? Ya, tadi persyaratan dalam minimum 32% untuk pria, untuk wanita ya. Jadi kebalikannya mestinya. Enggak Pak Wid atau kawan-kawan. Pak Dodot kelihatannya sudah pengen jawab itu. Enggak Pak. Ya memang. Ini Pak Dodot ini yang usulkan ini. Iya. Jadi enggak apa dalam penyusunannya memang ada gender equality Pak. Jadi itu di project administration manualnya begitu Bapak. Jadi kita itu di Indonesia dianggap belum cukup memberi kesempatan bagi wanita gitu Pak. Jadi kayak misalnya desain gedung yang baru ini jumlah WC wanitanya harus cukup misalnya. Ada tempat menyusui gitu-gitu itu loh Pak. Terus ya itu dia berharap wanitanya lebih banyak yang bekerja gitu. Ya itu isu dari ADB Pak, bukan permintaan kami itu Pak. Ya, ibu-ibu seneng ini ya. Fatma ya, senang. Pertanyaannya kan. Itu kan berdasarkan data Pak. Oh ya betul. Jadi nah, itu pertanyaannya iya, kan itu berarti. Scientific itu memang berdasarkan berarti data ini, yang apa? Berarti kalau 100% wanita boleh ya? Boleh Pak. Karena Bapak Ibu sebenarnya. kurang, Pak. Sebenarnya gender itu tidak berarti gender equity tidak berarti perempuan. Jadi bisa laki, bisa perempuan. Jadi mesti kita kalau perempuan semua mungkin ya tidak baik, laki semua mungkin ya tidak baik. Jadi gender equity tidak necessarily wanita mestinya. Dan case-nya kebetulan di kita banyak yang kurang itu jumlah wanita yang dilibatkan. Gitu. Tapi mestinya bisa yang laki juga. Ya, nanti jadi arisan kalau. Terima kasih. Ini Bu Presiden OSD ini senyum-senyum ini. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi yang di chat ini ya. Oh iya, ini Bu Januarti ada. Ya Bu, pada kenyataannya berapa sih dibeli pendanaan 2021 masih sulit untuk diletakkan di mana karena terbatasnya lahan dan ruangan. Iya ini. Ya ini PR kita bersama Bu ya. Jadi antara perencanaan dan nanti pelaksanaannya memang ya kita ketahui meskipun ITS sangat luas ruangannya tapi ternyata ya kurang terus ya. Ya ini nanti kita upayakan bersama.
Baik, monggo kami buka pertanyaan atau mungkin sudah kami bagikan ya untuk tadi slide PPT-nya. Kami persilakan. Ya, untuk jadi ruangan kan kita akan bangun klaster-klaster baru, Pak. Untuk Fasilitas kebutuhan baru. ruangan kan nanti akan ada tambahan building ya, Pak. Ya, mestinya jadi akan lebih luas daripada sekarang. ya, baik. Oke, makasih Pak Wid. Pak Eko Nur, ada lagi? Nggih, tambah satu pertanyaan saja. Silakan. Seperti diketahui, kita baru saja melihat adanya 3 hibah, yaitu hibah riset, inovasi, dan kewirausahaan. Kemudian keterlibatan dosen itu minimal sebagai ketua dan anggota kan ada 2 ya Pak ya. Nah, Ya. pertanyaan saya adalah apakah 2 itu harus riset dan inovasi atau inovasi dan kewirausahaan dalam satu tema seperti tadi kan contohnya kan apa tadi contohnya Kak lupa saya. Tadi yang dicontohkan tadi loh Pak, kan itu saling terkait gitu ya antara riset, inovasi dan kewirausahaan. Atau bolehkah kita ini kalau mampu waktunya ya. Jadi 2 riset atau 2 inovasi atau 2 kewirausahaan. Nah, ini monggo. Oke, yaitu terima kasih. Ya, ini untuk Pak ya, makasih pertanyaannya. Jadi kuota ini apakah berlaku pada tiap skema atau pada keseluruhan ya? Oke. Nah, jadi ini berlaku pada keseluruhan skema, Bapak. Jadi ADP ini juga ada target keterlibatan ya, keikutsertaan berapa jumlah dosen yang mengikuti program ini. Nah, sehingga kita butuh ya keterlibatan yang banyak dari Bapak Ibu dosen ya, dan juga mahasiswa. Nah, sehingga jumlah keterlibatan ini dibatasi. Oke. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, monggo. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini mungkin sebagai contoh ya, misalnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan contoh. Kira-kira apa yang bisa siapa atau produk apa yang bisa mengikuti hibah-hibah tadi. Nah, misal saya beri contoh ini mohon maaf ini nanti. Misalnya yang produk semacam Raisa kemarin ya. Raisa itu sudah dijual dilisensikan melalui ITS ya. Nah, itu artinya sudah terjual. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut dengan market yang non rumah sakit atau apa. Nah, itu tentu bisa masuk di hibah kewirausahaan misalnya. Di hibah kewirausahaan ya itu bisa artinya mereka perlu membentuk tim startup. Kemudian juga ini ada Bu Fatma ini juga misalnya mempunyai produk meni temu dan kawan-kawan. Nah, ini sudah mempunyai market, nah sudah ada produknya, sudah ada validasinya, nah mungkin startupnya bisa dikembangkan melalui hibah kewirausahaan. Misalnya juga contoh, mohon maaf ini siapa itu kemarin punya sepeda itu ya, punya sepeda siapa itu Pak Bambang Is itu ya, sepeda. Ya itu Pak Bambang sudah ini ya mungkin bisa ikut hibah inovasi ya, sudah ada produknya tapi belum penjualannya belum ada ya. Tapi produknya sudah ada. Nah, ini bisa diikutkan oleh di hibah inovasi tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh-contoh lain ya. Artinya tidak mulai dari nol. Artinya ini sesuatu yang sudah ada, kemudian dibantu dihilirkan. Nah, siapa yang menghilirkan? Kalau dosennya sendiri sulit ya. Nah, maka strateginya yang disusun oleh tim adalah melalui tim startup tadi, melalui mahasiswa dengan diarahkan oleh dosen dan para tim pengusulnya. Begitu Bapak Ibu. Oke. Baik, monggo kami ada pertanyaan lebih lanjut? Oke. Nah, ini mungkin waktunya cukup, mungkin ada. Ini kita basisnya itu juga ini mungkin dari klaster-klaster, mungkin jika bisa menyampaikan topik-topiknya, tentu nanti di panduan akan ada, mungkin bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Di sini ada manajer klaster ya, Pak Tri Ahmadi, ya, klaster maritim, Pak Indroyona, klaster ICT robotik, ya. Kemudian ada Pak Bambang Sudarmanta, ya, klaster otomotif, dan ada juga klaster desain dari Pak Agus Windarto. Nah, monggo mungkin bisa menyapa Bapak, para romo, menyapa Bapak Ibu. Monggo Pak Tri. Terima kasih Pak Dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat semua.
kami dari klaster maritim, jadi sudah ada rencana roadmap teknologi baik untuk atas air, permukaan, bawah air maupun yang untuk kepelabuhanan. Nah, mungkin yang bisa kami tambahkan begini Pak Dir, karena kan untuk produk maritim agak spesifik karena biasanya berurusan dengan benda besar dan lumayan mahal. Jadi mungkin dalam konteks ini, mungkin kawan-kawan yang punya startup untuk desain office, tetapi yang sudah memproduksi desain dan sudah laku desainnya dan sudah dijual atau dibuat, itu saya kira itu juga bisa diakui sama dengan seperti produk-produk yang lain, Pak. Jadi jasa desain, jasa itu kan juga termasuk ada karya intelektual yang ada HKI-nya juga. Saya kira dari maritim sementara itu dulu, Pak. Monggo yang lain silakan. Terima kasih. Monggo Romo Edo, Pak Indroyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami dari kawasan ICT Robotik ingin menyampaikan bahwa di era digital sekarang ini produk ICT dan robotik menjadi hal-hal yang sangat diharapkan. Dan saya melihat potensi di DRPM itu sangat besar untuk bisa dihilirkan melalui ICT robotik. Maka dari itu melalui hibah ini kami berharap walaupun di dalam roadmap misalkan ada beberapa contoh produk-produk yang sebelumnya sudah dikembangkan, tetapi kami sangat terbuka untuk ide-ide yang kemungkinan lepas dari itu semua untuk kita coba fasilitasi. Jadi contoh kalau kita berbicara di ICT robotik, kalau kita lihat sub bidangnya bisa ngomongin information. Information itu luas banget. Jadi mulai orang biologi pun perlu information. Kesehatan butuh information. Kemudian Prof Rian itu banyak produknya yang berbasis information ya, Prof Rian ya, data dan sebagainya. Jadi apapun itu bisa masuk ke sana. Kemudian ngomongin komunikasi, jaringan, elektronik dan sebagainya, yang saya yakin kalau kita kanalisasi, ada banyak produk yang dari DRPM, yang TRL-nya masih 5 dan 6 bisa dihilirisasi. Kemudian robotika, kita di sini ada kebetulan keluarga besar yaitu PUI MIA, ada PUI AIHES. PUI-MIA itu mekatronik dan industrial automation. Di sana juga departemen lain, peneliti lain pun dari biologi, dari senjata, dari macam-macam bisa menyalurkan juga melalui jalur itu. Kemudian alat kesehatan, kemasyarakatan. Ini ada Romo Eko Nurmianto ini bisa ke yang kemasyarakatan gitu ya. Ya bisa sampai lewat ke sana. Contoh yang kemarin kita melihat kalau alat panggangnya itu di ICT-kan, mungkin akan bisa robot panggang gitu ya. Nah, sehingga sesuatu yang jauh panggang dari api bisa didekati gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian menjadi bagian yang impian saya yang saya sampaikan ke Pak Direktur, aku gak so turu. Kalau kita membicarakan temanya hilirisasi, tapi selama ini yang terjadi adalah di sisi inovator itu lepas dari budaya penelitiannya. Jadi ada bendungan di antara DRPM dengan DIKST, Mas Yan. Nah, ini berharap dengan inovasi ini, dengan dana dari HETI ini, kita bisa belajar untuk menghilirkan yang sudah potensi terbaik di DRPM supaya bisa nyampe ke hilirnya menjadi wahana kita untuk membantu masyarakat, kemudian memperkenalkan ITS, membuat spin-off company dan sebagainya. Kira-kira itu Pak Dil. Matur nuwun kesempatannya. Kalau ada yang salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Pak Agus Win. Pak Agus Win, monggo bisa menyapa kawan-kawan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali ini kita ngabuburit menunggu buka puasa. Ya,
Mungkin dari industri kreatif, kebetulan dari klaster industri kreatif ini kita juga punya PUI, ya PUI Desain Kreatif, ini Pak Bambang Skandriawan. Jadi ada industri kreatif dan ada desain yang menjadi motor dari klaster kami. Nah, di bidang kami tentunya seperti kita ketahui ada 16 subsektor industri kreatif ya. Kita lihat dari mulai animasi, game, apps, multimedia konten ya yang kita sebut dengan kreatif digital. Kemudian ada juga yang hubungannya dengan fashion ya, dengan apparel, kemudian packaging ya, ini juga industri strategisnya makanan ya dan minuman, itu adalah industri packaging. Kemudian juga ada industri jasa ya, itu hanya branding, ya, fotografi, film dan sebagainya. Jadi spektrumnya sangat luas yang hubungannya dengan ide ya, atau ideas begitu. Nah, tentunya basis IP tadi, intellectual property itu sangat penting ya untuk industri kreatif. Nah, itu tadi objeknya. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa saya ini baru pulang dari Bali ya, kemarin rapat dengan Pak Dirjan, ini good news. Ternyata dari karya itu juga sekarang kita bisa naik pangkat ya. Jadi PAK ya, penilaian aktif kredit. Jadi bapak-bapak yang nanti aktif di dalam berkarya, ya itu bisa menjadi guru besar ya, lektor kepala dan guru besar, dan itu bisa diakui. Jadi peraturannya akan terbit di bulan Juni. Ini sekarang sudah draftnya kita sudah ada dan sedang di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dalam proses perundangan ya ini kita lihat bahwa dengan adanya STP ini akan mendorong teman-teman berkarya ya, tidak hanya menulis jurnal tetapi juga berinovasi ya, di sini juga penting. Jadi satu kali dayung 2-3 pulau terlampaui begitu ya. Jadi kemudian yang ketiga nih idenya menarik ya, kalau dosennya berwirausaha ini kita nggak punya waktu ya. Jadi kita sebagai peneliti supaya kita tetap di jalurnya dan biarkan mahasiswa kita dan mitra industri ya, jadi jangan lupa bukan hanya mahasiswa ya yang menjadi ini hilirisasi ini, tapi juga industri-industri partner yang ada di luar sana dengan program-program Kedereka ya, program Merdeka Belajar, ini semua memungkinkan ya. Jadi kita diberi kebebasan seluas-luasnya untuk berkarya ya. Tentunya tadi bagus ya, minimum ada 2 departemen, bahwa kita tidak bersuku-suku lagi ya, tidak hanya lab oriented atau departemen oriented, tapi kolaborasi ya. Jadi kata kuncinya inovasi itu lahir dari kolaborasi. Misalnya ya ini antara klaster kami dengan klaster ICT ya, ini nanti banyak sekali yang bisa diperirisan, atau antara desain dan otomotif itu juga banyak sekali ya, nanti kolaborasinya bisa dihasilkan. Dan kami ini nggak punya pasukan ya, yang punya pasukan adalah lab-lab ya, departemen-departemen yang tentunya kita akan fasilitasi untuk memeriahkan pesta inovasi ini. Saya kira itu aja, terima kasih. Detailnya nanti mungkin perlu ada sesi sendiri ya. Saya kira kami sudah siapkan beberapa roadmap dan produk yang sudah siap untuk dihilirisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Makasih Pak Guswin atas motivasinya dan penjelasannya. Baik, berikutnya Pak Bambang Sudarmanta. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi ini di bulan puasa, jadi selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Seperti tadi disampaikan Pak Dir, disampaikan di paparan tadi bahwa untuk skema penelitian ini ada 3 ya, ada grant, kemudian inovasi dan entrepreneur. Jadi kami dari klaster otomotif yang di dalamnya ada PUI SKO, jadi sangat mengharapkan Bapak Ibu semuanya itu bisa turut aktif gitu dalam pengusulan proposal penelitian ini ya. Jadi memang arah dari penelitian ini untuk hilirisasi produk ya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu itu bisa melanjutkan ya, tadi seperti disampaikan Romo Edo, jadi penelitian-penelitian yang sebelumnya sebatas ke TRL 5 atau 6 itu bisa dilanjutkan, dihilirisasi di skema penelitian inovasi dan kewirausahaan ini. Jadi kami siap untuk menampung begitu ya, melanjutkan daripada kegiatan Bapak Ibu semuanya. Ya, tentu saja ini tidak mudah memang, jadi memang titik krusial di penelitian kita itu kalau sudah tahap ke
hilirisasi. Jadi itu diproduksi dan bisa masuk ke pasar. Jadi itu bagaimana itu bisa diserap pasar, bagaimana itu bisa dipakai oleh pasar, itu yang memang tidak mudah gitu Pak Ibu. Jadi ini kita jalan bersama begitu. Kita di DIKST ini mencoba untuk menjembatani Bapak Ibu peneliti yang mungkin selama ini penelitiannya masih di TRL 5 sampai 6 ya, ini kita coba bersama-sama begitu. Jadi ini memang sesuatu yang tidak ringan ya, tetapi dengan kita mensinergikan kemampuan kita bersama itu insya Allah semuanya akan ada jalan keluarnya gitu ya. Untuk STP otomotif nanti fokus kita di pengembangan kendaraan listrik dan renewable energy. Jadi monggo Bapak Ibu penelitian topik-topik riset yang terkait itu nanti bisa kita jalan bersama untuk merealisasikan produk atau prototipe yang sudah ada. Ya, tentu saja kita juga ingin lintas departemen, lintas PUI, lintas klaster begitu ya. Jadi kita selama ini sudah ada rintisan itu, dan nanti dengan adanya skema ini bisa terus kita tingkatkan lagi. Ya, terus satu lagi Pak Dir, ini terkait dengan startup ya ini ya. Jadi kita juga mulai untuk menginisiasi terbentuknya kelompok-kelompok riset yang nantinya bisa kita lepas sebagai perusahaan atau usaha baru begitu ya. Jadi usaha pemula begitu. Ini mulai kita inisiasi dari mahasiswa kita atau alumni kita, itu kita siapkan untuk bergabung di tim penelitian kita yang nantinya bisa menghilirisasi atau memproduksi daripada produk-produk hasil penelitian kita. Mungkin itu Pak Dir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang Sidar. Ya, ini saya juga sisa waktu ini mungkin saya sebelum mungkin yang lainnya saya perkenalkan, ini ada tim DIKST ya. Ada dari tim PUI ya. Ini ada Pak Hendro Nurhadi. Pak Hendro dari PUI MIA ya. Pak Hendro Nurhadi, kemudian ada Pak Rudi ya, Pak Rudi di Kairono ya. Pak Rudi di Kairono dari PUI AIHS ya. Nah, ini Pak Hendro ini. Assalamualaikum Bapak Ibu. Monggo. Kemudian Pak Rudi ya, Pak Rudi di Kairono. Ada Pak Rudi di Kairono ini sebagai kepala PUI ya, PUI AIHS ya, PUI AIHS ya. Kemudian siapa lagi ini? Pak Khairul ya, Pak Khairul ya. Pak Khairul ini di PUI otomotif di PUI ya SKO ya, PUI SKO ya, ini bersama Pak Bambang Sidarmanta. Kemudian ada Pak Dimas ya. Pak Dimas di PUI Kekal ya, ini juga masuk di klaster maritim ya, bersama Pak Tri Ahmadi. Kemudian ada PUI desain ya, PUI desain Pak Bambang Sidarmanta ya. Bambang Iskandariawan. Bambang Iskandariawan. Ini banyak Pak Bambang di sini. Ya, baik. Dan juga ini saya juga ini ada memperkenalkan. Jangan-jangan enggak tahu ini ya. Kalau ternyata pejabat di ITS atau di IKSD. Ada Pak Dodot tentunya ya. Ini Pak Dodot. Gimana suara merdunya? Oke, Pak. Selamat sore, Bapak-bapak. Monitor, standby. Maturun. Kemudian ada Pak Baroto Tafib ya. Pak Baroto ya. Pak Baroto ya. Pak Baroto ini adalah yang ngurusi inkubator Bapak Ibu ya. Inkubator layan bisnis ya. Kemudian ada Pak Ari Bakhtiar ya. Pak Ari Bakhtiar ini yang sekarang ngurusi kekayaan intelektual ya, atau tepatnya kantor transfer teknologi ya. Kantor transfer teknologi. Dan ada satu lagi Pak Maksus ya. Pak Maksus ini yang mengurusi akses permodalan dan kealumnian ya. Baik. Monggo jika ada tanggapan
atau masukan ya, kami persilakan di sisa waktu yang ada Saya ini. ada Nah, monggo Pak Wid. ada informasi terbaru Pak Hatta. Ya. Jadi ini info dari Bappenas. Ya, dia ingin ikut hadir dalam presentasi proposal, Pak. Dalam presentasi seleksi proposal. Mereka bilang ingin tahu kesiapan ITS untuk inovasi ini sampai seberapa gitu, Pak. Jadi kelihatannya nama kita sudah sampai di Bappenas sana dan mereka ingin lihat sebetulnya level inovasi di ITS sampai seberapa. Jadi nanti gitu ya. presentasi proposal hibah ini mereka akan hadir secara Zoom, Pak. Oh, baik. Baik, nanti kita ini ya, memang seleksinya kan desk evaluation ya. Nanti kita pilih aja Pak Hatta yang desk evaluation ya. yang kira-kira nilainya bagus gitu, kita minta presentasi dan diundang Bappenas saja, sampel saja enggak apa-apa. Luar biasa ini bisa masuk Bappenas ini Pak Wid ya. Hebat ini panduannya. Sampling saja enggak apa-apa. Turun ya, ini juga ada atensi ya. Baik Bapak. Saya boleh tanya Pak. Baik, monggo. Ya, saya tanya, kan ada riset yang dengan kedereka. Nah, tapi itu kan belum sampai ke marketing gitu ya. Betul. Jadi apakah boleh kemudian mengambil hibah tadi, kewirausahaan tadi, kalau saya lihat kan bobotnya ke marketingnya gitu ya. Ya, syarat dari yang kewirausahaan ini sudah ada produknya dan sudah memiliki sudah diujikan, Bro. Nah, jadi targetnya adalah penjualan ya. Tapi kalau memang belum dipasarkan sama sekali, belum diujikan adalah yang inovasi ya, untuk ada customer pertama ya. Customer pertama tadi. Ya, karena sedang di kedereka kan, sedang dalam proses produksinya gitu ya. Baik. Iya. Ya, jadi ya, Pak, nanti kita lihat apakah di inovasi apakah di marketingnya gitu. Betul ya. Ini Prof. Terima kasih. Matur nuwun, Prof. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Hamzah. Pak Hamzah, jika dalam melaksanakan penelitian ternyata ada pajak ya. Nah, gimana? Ya, ini kemarin ada informasi dari Kederek LPDP ya. Ternyata bisa melakukan ini pembebasan pajaknya. Ya, saat ini cukup dengan surat dari dekan atau setara. Ya. Tahun kemarin di DRPM juga demikian, ada pembelian misalnya dari Pak Bambang Sudarmata kalau tidak salah itu ya. Nah, kita juga mengajukan surat pembebasan pajak. Nah, itu bisa diupayakan Bapak. Ya. Baik, ada lagi satu, monggo Pak. Ya Pak, saya Pak. Tahun lalu saya dengan DIKST ada riset inovasi, difusi begitu ya Pak ya. Itu mengharuskan ada industri ya Pak ya. Nah, ya seperti hanya Kedereka kan ada industri. Untuk yang sekarang ini riset inovasi dan kewirausahaan itu ada keterlibatan industri atau tidak Pak? Ya, ada Bapak. Yang riset ini masih diharapkan masih belum ada mencari mitranya ya. Jadi nanti di laporan kemajuan itu sudah ada mitranya. Jadi yang riset, yang inovasi jelas itu harus ada mitranya, siapa mitra produksinya ya. Itu jadi persyaratan. Nah, kemudian yang kewirausahaan juga demikian. Jadi yang hibah riset itu yang boleh nanti dalam laporan kemajuan harus sudah mendapatkan mitranya. Ya. Jadi kalau harga produk yang kita buat diinovasikan itu atau diwirausahakan harganya di atas 10 juta, apakah mitra harus KPK atau PKP Pak? Maaf. Harus PKP atau bagaimana Pak? Atau tidak gitu? Pembeliannya ya. Nah, ya, itu kalau SPJ-nya nanti mengikuti standar keuangan ya, standar keuangan ITS berlaku. Ya. Baik, terima kasih matur nuwun. Matur nuwun Pak Eko Nur. Monggo yang lainnya. Sudah cukup, ini sudah pukul 17. Sampun cukup nggih? Ampun. Alhamdulillah ya. Jam 5 lebih Pak. Ini yang Pak Hatta nanti kena macet di Keputih. Iya. Aduh, pulang maghrib sekalian ya. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu. Sebagai highlight nanti panduan akan kita sampaikan melalui WA Group ya. WA Group termasuk di dalam panduan tersebut ada roadmap-nya. Kemudian kami berharap ini waktunya juga tidak
panjang ya. Tapi kalau diberi panjang juga terus terang pengalaman kita pasti 1 minggu ya dikerjakan ya. Jadi waktunya 2 minggu ini. Jadi nanti kita sama-sama ya. Insya Allah dalam pekan mendatang ya. Ini ada beberapa semacam workshop atau nanti dari kami klaster-klaster dan PUI juga akan roadshow ya untuk bisa sosialisasi lebih dalam ya untuk penyusunan proposalnya. Baik, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Pak Bambang, Pak WR ya. Kemudian terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Pak Bambang, mungkin pesan buat Bapak Ibu sekalian nih yang hadir pada sore hari ini, kira-kira tadi ada 80 sekian. Nah, mohon bisa disampaikan ke rekan-rekan di departemen yang saat ini belum bisa hadir. Kami memang berencanakan juga untuk bisa sosialisasi ke lebih banyak audiensi, namun kita lihat nanti apakah memungkinkan. Bila tidak, memang secara soft copy akan kami sampaikan ke Bapak Ibu yang lain di departemen, tapi mohon bantuan yang hari ini hadir bisa share, dan Bapak Ibu semua yang hadir bisa manfaatkan kesempatan yang tadi sudah disampaikan, karena ternyata kan sangat besar meskipun di berbagai klaster tadi bisa berbagai macam produk yang bisa dihilirkan, sudah ditunggu oleh para romo di DIKSD ini. Matur suwun, gitu saja matur suwun, Pak. Matur nuwun Bapak atas remarknya dan juga sebagai menutup acara kita sore hari ini. Terima kasih dan sekali lagi kami tunggu partisipasi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat ya dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa, dan semoga keberkahan bagi kita semuanya. Akhirnya bisa kita akhiri, kita tutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak Pak Hatta. Kami semuanya matur suwun. Akriwul meneng bae anteng.